teman-teman, jumpa lagi dengan saya Saiful Bari. Oke, kali ini saya kembali hadir untuk sharing, berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam membuat kopi, baik itu espresso maupun minuman turunannya yang ditambahkan dengan susu seperti cafe latte dengan menggunakan mesin kopi asal Eropa. Ini dia mesinnya. Jadi espresso mesinnya sudah ada di table saya yang ini, dan seperti yang teman-teman tonton saat ini gitu ya. Bellezza Chiara Leva PID. Jadi nanti saya akan brew espresso dilanjutkan dengan steam susu dengan menggunakan mesin kopi, mesin espresso mesin Bellezza Chiara yang ini. Oke. Namun sebelum itu penting untuk saya sampaikan terutama bagi teman-teman yang tertarik ingin memiliki espresso mesin ini, langsung saja cek deskripsi video ini karena di dalamnya sudah ada link pembeliannya. Oke. Apa saja sih yang didapatkan ketika teman-teman beli mesin kopi ini? Pertama jelas satu unit mesinnya yang ini, terus ada kelengkapan part-part yang disertakan di dalam dus atau boxnya. Pertama, seperti biasa ada manual book atau buku manual, di mana di dalamnya saya sudah baca-baca, itu ada informasi yang sangat detail, mulai dari informasi produknya, lalu kemudian bagaimana cara menghidupkan mesin gitu menggunakan, membersihkan, merawat dan memaksimalkannya Jadi tolong nanti ketika teman-teman beli ini jangan dilewatkan, dibaca sampai tuntas. Yang menarik gitu selain ini tersedia dalam bahasa Inggris dan Jerman gitu ini lumayan tebal dan dicetak dengan full color. Biasanya manual book espresso mesin yang lain itu hanya di fotokopi hitam putih saja Yang ini full color. Oke, saya tekan dulu di sini. Yang lainnya saya ambil. Ini ada beberapa. Oke, saya buka. Nah, ini juga Bellezza terlihat sangat serius dalam menyiapkan produknya Ini kalian akan dapat portafilter 2, dan portafilternya seperti yang ditonton di video kali ini dibungkus dengan bag seperti ini, bagus banget. Biasanya hanya plastik untuk espresso mesin yang lainnya, dan di sini ada brandnya, mereknya Bellezza Oke, kembali ke portafilter. Jadi teman-teman dapat 2. Yang pertama double dose double spot. Lalu kemudian yang satunya lagi single dose, single spot. Ini 58 mm. Oke, saya letakkan di sini. Terus ini apa ya? Oh, ini temper. Tempernya unik bentuknya seperti ini. Ini juga 58, dapat juga. Terus ini apa? Oh, ini sikat untuk ngebersihin group headnya. Ini single group head teman-teman. Oke, saya letakkan dulu di sini. Oke, ini tadi buat temper yang ini temper. Apalagi oh ini dia. Ini teman-teman juga dapat ini blind filter karet gitu Ini sangat bermanfaat ketika teman-teman bersih-bersih bag flask. Ini juga ada stiker dipakai saja. Oke, saya letakkan. Oke teman-teman, sekarang lanjut yuk berkenalan lebih dekat dengan unit mesinnya Bellezza Chiara Leva PID. Yuk ke sini. Nah, untuk mesin espressonya ini sudah saya hidupkan dan siap dipakai. Gampang banget sebenarnya cara menghidupkan atau mematikannya. Di sini ada on off switch-nya. Kalau ke bawah seperti ini ini on. Kalau ke atas off. Oke, teman-teman. Sip. Sebelum saya jelaskan fitur-fitur yang ada di espresso mesin ini, mari kita lihat outlook atau tampak luarnya. Nah, espresso mesin ini Bellezza Chiara sebenarnya memang tidak terlalu besar nggak makan tempat, namun tetap terlihat gagah dan bahkan ini compact banget gitu loh. Terus untuk materialnya oke. Nah, kalau ini group head nih. Jangan dipegang, apalagi mesinnya sudah hidup, sudah siap dipakai karena panas Di sini ada peringatan jangan disentuh karena panas Nah, material dari Bellezza Chiara Leva PID ini menggunakan full stainless steel, dan stainlessnya itu nggak tipis
cukup tebal. Karena itulah wajar kalau bobot atau berat dari espresso machine ini 21,5 kg. Ya, cukup berat untuk mesin yang tidak terlalu besar. Oke, seperti itu ya teman-teman. Sip. Nah, di sini ini ada manometer. Ini untuk ya mengetahui ya tekanan pompanya. Ya, ada di sini. Sip. Lalu yang ini adalah group head. Single group head. Yang menarik untuk group headnya meskipun single ini menggunakan E61. Ini merupakan group head ya yang ikonik dan legendaris, di mana menawarkan jaminan ya temperatur dan tekanan yang stabil serta konstan. Dan ini kalau kita brew espresso dengan group head yang E61 ini sangat menyenangkan ya. Hasilnya juga sangat baik sekali ya. Seperti itu teman-teman. Sip. Nah, untuk ininya ini menggunakan ini ya lever. Oke, bukan tombol ya. Dan mesin ini ya pakai dua circle. Jadi dual circuit HE. Untuk itulah teman-teman nggak perlu khawatir ya, bisa brew ya espresso steam susu di saat yang sama, nggak perlu delay dengan ya jaminan temperatur yang juga konstan dan stabil. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, untuk steamernya sendiri ada di sini ya. Ini tongkat uapnya dilengkapi dengan karet pelindung, terus di sini ada nozzle atau steamer tip. Nah, steamer tipnya ini hole-nya atau lubangnya itu ya sebentar. Ini tiga ya. Jadi cukup kencang, bisa diandalkan. Oke, kita pasang lagi. Ini sebenarnya bisa diganti-ganti ya. Oke. Nah, ini dia nggak pakai knob, dia pakai tuas ya, bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke kanan maupun ke kiri, senyamannya saja. Dan enaknya lagi ya bisa setengah seperti ini ya, tuh kanan kiri atas bawah, oke gitu kan, atau bisa full, oke full, wow kencang ya tuh. Nah, nanti kita akan coba steam susu menggunakan steamer yang kencang seperti ini ya. Oke, sip. Terus di sini ada brand Belleza, cakep banget ya. Oke. Ya, Belleza. Terus di sini ada PID ya, teman-teman. Oke. Nah, ini saya akan berbagi tutorial untuk PID-nya. Gampang banget sih sebenarnya. Tinggal kita pencet, ini ada tulisan setting. Oke, ini ada P00. Ini untuk pre-infusion ya, pra-infusi. Artinya kalau P00 itu nggak pakai pra-infusi. Kalau mau pakai tinggal ditambah 1 sampai 30 nih. Tuh, bentar. Sampai 30 ya. Meskipun biasanya ya untuk pra-infusi itu sebenarnya antara 2 sampai 8 detik saja. Disesuaikan dengan variabel-variabel saat teman-teman kalibrasi ya espressonya ya. Nah, kita pakai di 3 detik. Saya ini ya, jujur menyukai ya mesin yang ada fitur pra-infusinya seperti ini ya. Karena kalau di manual brew ini mirip-mirip dengan wetting ya. Gitu teman-teman. Kita lanjut ya. Sip. Nah, ini untuk temperatur mesin ya akan menyeting di 125. Kalau kita mau turunin misalnya ke 123 ya, angkanya lebih cantik, kita pakai ya, tinggal mengurangi minus menambah plus. Oke, kita lanjut. Ada apa lagi? Nah, ini ekonomis EC5. EC5 ini berarti mode ekonomisnya itu nggak aktif, off. Kalau mau diaktifin ya EC4 sampai 1. Ya, EC1 berarti 35 menit, yang 2 60 menit, yang 3 90 menit, dan yang 4 itu 180 menit ya, yang 5 off. Nah, ini penting banget kalau kita misalnya ya pakai mesin terus ditinggal lama, nanti ya kan ekonomis gitu ya. Setelah target waktunya tercapai, misalnya ini EC1 berarti 35 menit kemudian yang nggak dipakai mesinnya itu mati dengan sendirinya ya. Oke, kita akan pakai ini. Semudah itu, nggak ribet, gampang. Teman-teman saya yakin pasti bisa ya melakukan perubahan penyetingan disesuaikan dengan kebutuhan dan kalibrasi atau dial in saat teman-teman ya misalnya di pagi hari bekerja di coffee shopnya, atau bisa juga di rumah ya menjadi home brewer, home barista. Oke, HE E61 ya, ada PID-nya,
Untuk water tank kapasitinya itu maksimalnya 2 liter ya, ada di sini. Oke. Terus ini bisa kita pakai untuk meletakkan vessel atau cup sekaligus menghangatkan. Lalu di dalamnya ini ada boiler baja ya, kapasitasnya juga 2 liter ya. Oke, tahan karat. Oke, teman-teman. Nah, mesin ini 220 volt ya, hanya membutuhkan daya 1650 watt saja. Untuk mesin Eropa dengan fitur-fitur yang seperti saya sampaikan barusan, ini tergolong hemat listrik ya. Jadi bisa diangkut ke rumah oleh home brewer, oleh home barista. Jadi nggak perlu naik listrik terlalu tinggi lah ya, bisa hemat listrik. Gitu ya teman-teman. Terus ini tray. Jadi penampung air buangannya ada di sini. Lalu mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, untuk hot waternya gimana Pak Saiful gitu. Nah, ya kan? Ini ya enggak dilengkapi dengan hot water, ya. Tidak ada hot waternya. Tapi menurut saya nggak ada masalah, karena sepanjang saya menjadi barista, menjadi trainer juga, jarang sekali saya mengambil air panas di mesin espresso. Jadi bisa dihitung jari lah. Kalaupun kalian mau ambil bisa dari sini ya. Jadi menurut saya no problem, ya. Oke, seperti itu ya. Ini saya ulang. Bentar, tuh. Nah, begitu ya. Nah, untuk HX, kalau sudah lama tidak digunakan mesin dalam kondisi hidup, sebaiknya di flash seperti ini ya, sampai uap-uapnya itu hilang. Karena kan HX, ya, kelebihannya adalah bisa brew dan steam di saat yang sama ya, dengan ya jaminan temperatur yang lebih stabil dan konstan. Apalagi ini juga menggunakan dual circuit ya, ini E61 juga. Oke, kayak gitu ya, teman-teman. Saya kira untuk mesinnya cukup ya berkenalannya. Nah, untuk teman-teman yang ingin lebih detail lagi ya, mengetahui spesifikasi lengkapnya juga nanti akan saya sampaikan. Oke, dan setelah itu saya akan bikin kopi brew espresso serta steam susu ya, menggunakan mesin ini. Jadi jangan kemana-mana ya. Sip, sekarang ya saya akan presentasikan untuk spesifikasi lebih detail untuk teman-teman semuanya sebagai berikut. Oke teman-teman, berikutnya lanjut bikin kopi. Brew espresso memakai Bellezza Chiara Leva PID. Yuk sini. Nah, untuk grindernya saya gunakan Eureka Atom 65 dari EDM Jakarta. Hal yang sama untuk espresso mesinnya, ini juga dari EDM Jakarta. Yuk bikin kopinya. Ambil portafilternya, flushing di awal. Karena ini HX ya, flashingnya itu agak lama dikit sampai uap-uapnya itu hilang. Oke, nah kayak gini. Ini vibrasi tetapi nggak terlalu berisik ya, cenderung silent gitu teman-teman ya. Jangan lupa dibersihkan ya lapnya yang ini kalau sudah letakin. Terus portafilternya juga dibersihkan sampai bersih serta kering ya. Nah lapnya ini berbeda ya, jangan dicampur-campur. Oke, sip, sini yuk. Kita akan grinding and dosing. Ini kopinya saya pakai dari full cup. Ya, kita tera, kita nolin sebentar supaya tahu berapa dosnya. Oke, kita akan giling dan dosing. Nah ini bunyinya juga silent nih. Tuh. Oke,
19 ya, koma 2 kita akan pakai langsung. Nah ini karena hasil gilingannya sudah bagus, sebenarnya nggak perlu pakai WDT ya yang ini. Kalau teman-teman mau pakai ya nggak apa-apa ya, tapi jangan hanya di permukaan sampai ke bawah. Saya kali ini nggak pakai karena gilingannya sudah bagus ya. Oke, distribution tool ini aja dipakai, terus ditempel secukupnya. Jangan terlalu strong, jangan terlalu lemah juga gitu, sekali ya. Oke. Oke, terus langsung clean portafilter sebelum dimasukin ke group head. Hasilnya bagus, kayak gini nih. Oke, yuk ke sini. Nah, sampai di sini ya, kita akan insert, masukin ke group head langsung immediate brew. Terus ya, kelebihan espresso machine ini di sini nih, ini ada shot timernya. Nanti ada waktunya di sini. Jadi kita nggak perlu pakai timer terpisah ya. Oke, ini saya masukin kayak gini. Langsung letakkan di sini. Jadi ini double tapi di split gitu loh. Nah itu waktunya tuh, ada shot timernya tuh. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Wah, jatuhnya juga serentak ya, bagus. Tuh lihat kremanya, ya cakep. Jadi ini double shot, di split jadi 2. Waktunya terus berjalan, visualnya cakep, ya. Oke. Sip. Nah, kelar ya. Oke, ini saya ambil. Terus yang ini akan saya gunakan nanti untuk membuat minuman turunan espresso yang ditambahkan dengan susu yang di steam ya. Cafe latte, permukaannya digambar ya. Oke. Ini hasilnya. Asik. Kita langsung minum aja ya, sebentar. Saya letakkan di sini sambil tempat duduk dulu. Oke. Nah, ini sudah disiapkan sendoknya untuk stir, untuk ngaduk ya, supaya antara krema dengan espressonya bercampur baik ya kan. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan coba. Ngopi dah ya. Lagi dong, enak ya. Oke. Untuk krema, untuk visual ya, teman-teman juga lihat bagus. Nah, untuk rasanya ini kan kopi biasa dipakai ya di warung ya. Jadi antara manis, asam dan pahitnya masih sinergis, masih balance, flavornya perform gitu ya. Mouthfeel-nya berat tapi lembut ya, long, pleasant and clean aftertaste. Cakep ya. Oke, habis ini kita lanjut aja langsung steam susu ya, pakai kopi yang ini yang udah dibuat untuk dijadikan cafe latte dengan permukaan yang kita gambar ya. Nah, menggambar itu bukan hanya untuk keperluan visual saja ya, tampilan saja. Bukan hanya enak dilihat, bagus difoto ya, bagus diposting, tapi juga akan mempengaruhi rasa dari minuman yang kita buat ya. Kalau kita mixing ya, diving kanvasnya nggak bagus, bikin polanya berantakan, ya tentu hasilnya juga nggak bagus. Jadi jangan salah, latte art itu bukan hanya visual, tetapi sangat berkontribusi untuk sensori atau rasanya ya. Tetap ingin yang balance, flavornya on point atau perform. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, mesin Bellezza Chiara Leva PR ini cakep banget ya. Mesin Jerman, Italia ya, Eropa. Sip, yuk lanjut. Sip teman-teman. Sekarang saya akan lanjutkan dengan steam susu menggunakan Bellezza Chiara Leva PID ini. Oke. Untuk susunya sangat direkomendasikan menggunakan fresh milk pasteurisasi ya. Seberapa banyak disesuaikan dengan cup atau vessel yang dipakai. Nah, ini saya menggunakan vessel ya 210 ml ya. Nah, untuk susunya ini sekitar 170 sampai 190. Oke, yuk sini. Ambil posisi yang nyaman dan ideal ya, kurang lebih seperti ini. Full aja. Ada bunyi di sisan, putaran pusaran ya kan. Jadi busanya sudah bertambah, sudah mixing juga dengan susunya, tinggal nunggu panas. Oke.
kencang tapi enak. Jangan lupa dibersihkan. Nah, ini nggak di tap, masih bagus ya, mulus ya, tuh, cakep. Sekarang kita akan tuang ke kopinya. Nah, untuk pola ya, teman-teman menguasai bikin pattern apa silahkan dibuat. Oke, seperti ini. Diving kanvas. Oke. Setelah cukup, stop. Landing. Oke. Ini angsa-angsaan ya. Kelar tuh. Nah, tuh ya. Cakep masih. Silky, shiny, glossy, bubble-nya nggak ada, nggak dry foam juga. Ya, saya letakkan di sini dulu. Enjoy, relax ya, jangan tegang, jangan kagetan. Oke, tuh, cakep tuh. Tuh, cakep. Kita minum aja, kita rasain. Jadi jangan hanya visualnya, ya, rasanya juga kasih yang terbaik ya konsumennya teman-teman. Oke, visualnya memang penting, bagus dilihat, bagus difoto gitu ya, bagus di sosmedin, tapi juga rasanya jangan dikorbankan. Oke, itu semua akan sangat bergantung juga dengan mesin kopi yang teman-teman pakai ya. Oke, bismillah, kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mari ngopi ya. Terus untuk minuman mild beverage ya, minumnya itu sebisa mungkin kalau mau tahu kualitas jangan hanya satu sisi ya, minum juga di sisi yang lain seperti ini. Bandingkan ya dari seruputan pertama, kedua, dan ketiga yang ini. Sama apa enggak? Jadi untuk ngecek uniformity rasanya di semua bagian. Nah, untuk barista yang punya skill baik ya, espresso mesinnya bagus ya, steam susunya menghasilkan shiny, silky, glossy, no bubble, tidak dry foam, creamy, sweet. Nah, itu harusnya seragam ya. Nanti kemampuan pouring juga akan sangat menentukan. Gitu, teman-teman. Nah, untuk kopi yang saya buat menggunakan espresso machine Bellezza Ciara ini, lalu susunya di steam juga menggunakan espresso machine ini ya. Terus dibuat seperti ini ya, itu hasilnya visualnya bagus. Nah, untuk rasanya ya, itu flavornya masih perform, terus balance antara kopi sama sweet milknya. Oke, jadi bagus ya teman-teman. Sip, kita minum lagi ya, doyan nih. Gambarnya rusak, nggak masalah gitu ya. Nanti kita bikin lagi. Jadi membuat pola yang bagus, yang kontras itu bukan hanya gitu ya tampilan, saya ulangi ya, tapi juga rasa kayak gitu ya. Sip, thank you ya. Kita akan lanjut steam susu yang berikutnya. Oke, steam susu kembali. Stretching, rolling, heating ya, jangan lupa. Selalu diperhatikan. Eksekusi dengan baik. Cepat dan enak. Oke. Mesin Eropa ya. Mesin Jerman Itali. Nggak kaleng-kaleng. Oke, kita akan pouring. Seperti ini. Enjoy, relax, jangan kaku, ya kan? Seperti itu. Wow, asik nih. Lembut hasilnya. Nah, jadi tuh. Nah, kan? Kita kombinasi. Ada soloseta di bagian bawah ya, ada tulipnya, ada angsa-angsanya, keren lah gitu kan. Tuh hasilnya kontras, shiny, silky ya, nggak ada bubble, nggak dry foam, asik lah. Ya teman-teman, please enjoy ya. Yuk kita lanjut steam susu kembali. Oke teman-teman, kita steam susu kembali. Yuk ke sini untuk cek konsistensinya.
Stretching, rolling, dan hitting. Oke. Cakep. Jadi konsisten ya, kencang dan enak. Hasilnya bagus, lembut, licin, mulus. Wow. Kita akan tuang. Oke. Bismillah. Jadi untuk pola atau gambar disesuaikan dengan teman-teman ya, bisanya apa. Oke, kali ini saya bikin apa ya? Oke, kira-kira apa nih? Ini ada buntutnya tuh. Ini kaki nih. Oke. Oke, susunya tinggal dikit. Oke. Wow, ngepas banget di susunya. Tuh, nih. Nih ya hasilnya tuh, lihat susunya tuh. Ya, kalau dekoratif memang harus pas gitu ya, tuh kayak gitu tuh. Ini adalah kuda-kudaan ya. Oke, sip. Letakkan di sini. Ya, bagus kok hasilnya. Jadi teman-teman, setelah saya coba ya steam susu beberapa kali, hasilnya konsisten, kencang dan bisa diandalkan, bagus ya. Shiny, silky, glossy ya, nggak ada bubble, tidak dry foam, creamy dan manis gitu ya, sudah dirasakan juga. Untuk espressonya visualnya bagus ya kan, kremanya cakep gitu, sensorinya juga ya. Oke, jadi espresso machine ini Bellezza Chiara Leva PID sangat direkomendasi untuk teman-teman baik itu home brewer, home barista maupun coffee shop ya. Saat video ini dibuat harganya tergolong murah ya, hanya 22-an juta. Kalian sudah dapat satu unit mesinnya dengan berbagai macam kelengkapan seperti yang sudah saya sampaikan di video kali ini. Terus ini memang single group head ya, vibratori untuk pumpnya tetapi silent ya. Terus menggunakan E61 HE ya, dual circuit. Terus dilengkapi juga dengan PID, steamnya cakep. Jadi menurut saya 22-an juta itu tergolong murah untuk mesin sekelas ini. Kayak gitu ya teman-teman. Sip, untuk kalian yang tertarik langsung cek deskripsi video ini karena di dalamnya ada link pembelian yang teman-teman bisa akses ya. Gaskanlah kayak gitu. Thank you sudah menonton ya. Sampai jumpa di video berikutnya.